Connectors. Hari ini aku lagi baca buku, ya karena mengisi waktu luang ya, supaya bisa menambahkan ilmu dan pengetahuan. Jadi mengisi waktu luang dengan baca buku. Semoga kalian juga bisa membiasakan diri buat baca buku ya teman-teman. Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya teman-teman, dan tetapnya sehat dong. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman dan ibadah. Dan hari ini firman akan dibawakan oleh Kak VJ dengan tema Letter for a Justice Seeker. So, pastiin kalian bisa mendengarkan firman hari ini dengan seksama dari awal sampai akhir dan nggak di skip supaya kalian nggak ketinggalan berkat dan pengetahuan baru juga dari firman. Buat kalian yang mau kasih persembahan, kalian bisa scan barcode setelah ini. Ingat ya teman-teman, kalian memberi bukan karena ingin diberkati, karena kalian sudah diberkati. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita doa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan. Biarlah ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberkati dan menyertai setiap dari ibadah kami. Kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Enjoy the presence of God teman-teman. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kalau kita punya Allah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sudahkah teman-teman semuanya menyerahkan kehidupan teman-teman? Sudahkah teman-teman menyerahkan masa depannya teman-teman kepada Tuhan? Mari kita belajar hari ini. Sama-sama kita mau menyerahkan seluruh kehidupan, seluruh masa depan kita hanya kepadanya. Sebab hidup kita adalah miliknya. Dari sekarang dan selama-lamanya kita aman di dalamnya. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you for your love. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu ya Bapa, karena pengorbananmu, Engkau yang jadikan kami baru. Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Bersama-sama kita angkat suara kita.
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Biar ini jadi doa setiap kita. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Terima kasih buat pengorbananmu ya Bapa. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku ya Bapa. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau pegang Tuhan, Kau memegang setiap musim hidup. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau tahu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah di dalam-Mu Bapa. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sama-sama kita katakan, Kau membuatku Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan Tuhan, serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Yesus, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap indah bagi mata-Mu Yesus. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Thank you for your love. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap keadaan musim kehidupan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Kini kami mau menyatakan sama-sama Tuhan, bahwa kami ini milik-Mu dan Engkau milik kami selamanya. Kami aman di dalam-Mu Bapa. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness in our life. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now and forevermore, Lord. In your grace we surrender everything. You are mine now and forever, Lord. I'm alive in your wonder. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Tiada yang lain. Yesus, terima kasih Tuhan. Jesus, we surrender everything. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.
kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuat kami Tuhan, kau membuatku sesuai rencanamu. Engkau yang pegang musim kehidupan kami Tuhan. Maka setiap musim hidupku ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Yes Jesus, thank you Lord. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Jesus, we worship you. Yes Lord. Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang bertahta dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang memegang setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau ada. Dan Engkau yang mengatur, Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Thank you Lord. Tuhan, saat ini Tuhan kami Impactors. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, berbicara pada setiap kami Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang kehidupan setiap kami Tuhan. Satu-satunya Allah yang bertahta dalam kehidupan kami. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara Tuhan pada setiap kami. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya setiap kata yang keluar dari lidah bibirnya itu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Berikan kami hati yang mau taat Tuhan, hati yang mau mendengarkan. Supaya setiap firman itu bisa tumbuh dan berbuah. Dan kami bisa menjadi impactors Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas presence-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua impactors yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, guys. Kembali lagi dengan Kak VJ di sini. Dan buat kalian yang baru pertama kali join yang ibadah online, I want to say welcome to Impactors. Kalian bukan orang asing di tempat ini. Dan kalian adalah keluarga kami semua. Dan seperti biasa, seperti minggu lalu yang Kak VJ lakukan di ibadah online bersama-sama, aku pengen ngajak kalian semua yang ada di rumah untuk bisa bangkit berdiri, dan juga teman-teman yang ada di tempat ini juga yang lagi syuting, yang lagi fellowship sama-sama, kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Kita mau seperti minggu lalu, kita mau ngucap syukur sama-sama kepada Tuhan, oke? Bisa minta bangkit berdiri bersama-sama, oke? Kita mau tepuk tangan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalian bisa naikkan ucapan syukurnya, kalian mau praise, kalian mau shout, gitu kan ya, mau praise God. Tuhan aku mengucap syukur buat keberadaanmu, Tuhan aku mengucap syukur buat apa. Kalian bisa ngelakuin itu semua, oke? Bisa kita tepuk tangan bersama-sama, come on. Yo, come on. 10 detik ya, kita tepuk tangan 10 detik aja. Kalian bisa shout, kalian bisa ngomong apapun. Tuhan aku mengucap syukur, praise God, ya kan? Jangan cuma praise God, gue bisa makan ya, lebih dari itu ya, oke. Belum, lebih keras dong, lebih keras. Masih 7 detik ini, masih 7 detik. 6, 5, 4,
3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Yes, kalian bisa duduk, kalian bisa nikmatin lagi sofanya kalian yang ada di rumah. Oke, dan hari ini Kak Vijay pengen ngajak kita semua untuk baca firman Tuhan. Suatu topik yang sebenarnya jarang banget dibahas di gereja, tapi aku pengen bahas ini di gereja. Kita bisa buka di Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 17, dan yang udah ketemu katakan yuhu, meskipun kalian di rumah tetap katakan yuhu ya guys ya. Kalian bisa buka Alkitab kalian bersama-sama di Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai yang ke-17. Karena kita akan lanjutin serinya kita di bulan ini. Di seri I'm in Danger. Oke. Semoga nafasku tidak membuat kalian terganggu. Ini pakai masker bisa gitu ya. Oke. Yang udah ketemu katakan yuhu. Alright. Sudah ketemu guys? Bisa katakan yuhu. Oke. Aku akan membacakan ayat yang ganjil, kemudian kalian bisa membacakan ayat yang genap. Oke. Sudah ketemu semua ya? Aku bacakan Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai ke 17. Ayat 9, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Ayat 10 kalian? Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang-orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Ayat 11, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ayat 12 kalian, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan peroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ayat 13, tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ayat 14, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Ayat 15, oleh sebab itu aku muji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ayat 16 kalian, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Makalah nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Mari kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu-waktu ini untuk kami dapat berkumpul lagi, kami dapat beribadah, kami dapat mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini waktu kami ngikutin ibadah, ini bukanlah menjadi suatu ibadah yang biasa-biasa aja, tapi ini akan menjadi suatu ibadah yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, meskipun kami lagi di rumah, meskipun kami lagi di kamar kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau siap untuk menjamah setiap kami, siap untuk berbicara banyak kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami punya Allah yang selalu menyertai kami dan selalu menyayangi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa ya, amin. Alright. Aku bertanya sama kalian, pernahkah kalian baca ayat ini? Bisa ditampilin? Di Amsal 10 ayat 6 ayat 7. Oke. Pernah nggak kalian baca, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kalau kira-kira, aku pengen ngajak kalian sedikit berpikir ya pagi hari ini ya. Saat ini, sore hari ini, siang hari ini, pada saat kalian ngelihat ibadah ini. Kalau kalian ngelihat ayat ini, Amsal 10, 6 ayat 7. Oke. Kira-kira yang pertama kali terbersit dari pikiran kalian itu apa? Kalau orang benar,
berkat ada di atas kepala orang benar. Seringkali ketika kita ngelihat ayat ini, benar atau enggak ya, kalian bisa menganggukkan kepala ya, supaya aku bisa melihat kalian gitu ya. Kita berpikir kalau hidupnya kita benar, kita pasti dapat berkat dari Tuhan. Benar enggak? Kalau hidupnya kita salah, kita nggak akan dapat berkat dari Tuhan. Seakan-akan kita ngomong, Tuhan itu Allah yang adil. Oke? Tuhan itu Allah yang adil. Terus pastilah, pokoknya kalau kita taat mbak papai kita, ya pasti kita dikasih tahu lah, pasti kita dikasih lah apa yang kita minta kepada Tuhan. Ya kan? Benar kan? Setuju? Setuju semuanya? Setuju ya teman-teman ya? Nah, tetapi teman-teman, ketika aku mau bertanya, bisa di next? Itu ekspektasinya kita kan ya. Ekspektasinya kita kalau kita taat, kita akan dapat yang kita mau. Tetapi realitanya, aku bertanya sama teman-teman semua. Realitanya dalam kehidupan ini, apakah ada yang namanya keadilan? Aku bukan berorasi untuk ngajak kalian demo. Ini pertanyaannya keadilan gitu kan ya. Apalagi di sini ada banyak anak-anak hukum gitu. Kalau menurut, bisa di next? Kalau menurut drama Vincenzo yang lagi terkenal, ini kalau kalian sudah ngelihat endingnya, dikatakan Vincenzo ngomong, seorang tak bisa menang dari penjahat dengan mengandalkan hukum. Wow. Dengan kata lain, dalam kehidupan ini, sebenarnya itu nggak ada keadilan. Orang yang mau hidup benar sekalipun, dia belum tentu loh dapat berkat. Dia belum tentu loh hidupnya enak. Beberapa waktu yang lalu sempat ada temen yang telepon malam-malam gitu kan ya, udah mau tidur dia telepon. Kok aku bisa curhat enggak? Dan dia cerita, aku kok bingung ya, aku kok mempertanyakan ya, Tuhan itu adil apa enggak ya dalam kehidupanku? Loh kenapa? Loh iya loh kok, bayang noe, papaku itu ya, wis puasa loh. Papaku itu wis taat be Tuhan, berminggu ke gereja. Berminggu baca saat teduh. Tapi dia kok kena PHK dari pekerjaan. Loh kok aku, ini kisah lain. Loh kok aku lo taat protokol kesehatan. Aku berdoa, aku taat sama Tuhan. Tapi kok aku kena COVID-19? Kok hidup itu gak adil ya kok ya? Aku lo sudah berdoa, aku sudah baca firman Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kok kehidupan itu nggak adil. Aku kok dimanipulasi sama orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang jahat. Terus kemudian kenapa kok kalau misalnya aku ngelakuin apa yang Tuhan minta, tapi kok tetep aja hidupku itu kok soro. Bukankah firman Tuhan mengatakan kalau misalnya aku melakukan firman-Nya, maka kehidupanku akan jadi nyaman. Dia ngomong kayak gitu. Seakan-akan Tuhan dipersalahkan di situ. Oleh sebab itu hari ini aku pengen sharing dengan judul A Letter for Justice Seeker. Buat kalian yang lagi cari keadilan, buat kalian yang hari-hari ini ngerasain Tuhan itu gak adil, Tuhan itu seakan-akan kok dia gak sayang sama umatnya, kok orang sing jahat kok semakin kaya, orang yang nakal, yang gak cinta Tuhan kok semakin enak hidupnya, sedangkan aku yang cinta Tuhan, aku dimusuhi. Kok misalnya di sekolah yang bad boy lebih disukai daripada yang good boy. Gitu kan ya, gak tahu mungkin. Atau kalian mungkin, kok aku sudah berusaha hidup yang benar, tapi kok kenapa teman-temanku menjauhi aku semuanya dan lain sebagainya. Maybe, I don't know, kalian bisa name it. Segala hal yang menurut kalian gak adil, yang menurut kalian harusnya aku sudah melakukan hal yang benar, aku layak untuk memperoleh ini dan itu. Mari kita buka Alkitab kita di Pengkhotbah 8. Tadi yang aku bacakan sekali lagi buat teman-teman semua. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Seperti yang tadi kan ya, orang yang berkuasa dia membuat celaka. Kemudian yang berikutnya, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan itu boleh masuk. Bayangkan ya, orang fasik itu diperbolehkan masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota ini. Dan itu pun sia-sia. Bayangin, adilkah ini? No. Ayat 14 berikutnya, bisa ditampilin? Ada suatu kesia-siaan terjadi di atas bumi. Ada orang-orang yang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan orang-orang fasik
yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang yang benar. Aku pun berkata ini pun sia-sia. Di Alkitab, seorang pengkhotbah, gue harus cerita ini sama kalian ya. Mungkin kalian taunya Amsal ditulis sama Salomo. Tadi aku di awal sudah mention sebuah ayat yang Salomo ngomong, kalau lu bener, lu akan diberkati. Ya kan? Tapi realitanya, kenapa tiba-tiba di pengkhotbah, Salomo ngomong dengan hal yang berbeda. Dia ngomong gini, orang yang benar mendapat ganjaran orang yang jahat. Loh, Kak, Salomo ini pelin-pelan? No. Aku jawab, no. Salomo bukan pelin-pelan. Salomo bukan orang yang melawan ajarannya sendiri, enggak. Tetapi kalau kamu ngelihat antara Amsal sama pengkhotbah, disitulah Salomo itu ada yang namanya ada pertumbuhan pengenalan akan Allah. Ngomong pertumbuhan pengenalan akan Allah. Di mana kalau di Amsal itu ditulis pada saat Salomo itu masih muda, guys. Jadi Salomo itu waktu jadi raja yang wah, dia lagi berkarisma gitu kan ya. Mungkin gantengnya kayak Kak Aldo tadi yang lagi ngelit worship leading di depan gini ya. Dan pastinya tapi jauh lebih kaya gitu kan ya. Jauh lebih punya segala sesuatu gitu kan ya. Jadi dia ngomongnya, oh iya kalau aku hidup benar pasti diberkati gitu. Tapi di masa tuanya dia melihat bahwa enggak semua orang yang benar itu diberkati. Enggak setiap kali kalau kita ngelakuin firman Tuhan kita pasti hidupnya akan enak. Enggak. Dan dia justru ngomong apa? Orang yang benar dapetin ganjaran orang apa? Fasik. Sedangkan orang fasik mendapat ganjaran untuk orang benar. Kehidupan ini seakan-akan kayak kebalik. Sehingga pastinya kita akan bertanya, di manakah keadilan? Katanya Allah itu sayang, Allah itu adil, Allah itu take control. Ya kan? Kita selalu ngomong Allah itu pegang kendali. Tapi kok gini? Seakan-akan kita ini ditipu, dibohongi. Dan akhirnya berakhir dengan tanda kutip rugi. Ya kan? Apalagi ada teman-teman yang udah mulai invest gitu kan ya. Oh Dogecoin, Dogecoin gitu kan ya. Habis gini bakal naik. Tapi habis itu jeglek. Landai, turun ke bawah. Terus kalian ngomong, kita dibujui. Dan kita seakan-akan berpikir, kalau misalnya seperti itu, artinya kita percuma dong ikut kekristenan. Lebih baik kita gak usah jadi Kristen. Lebih baik kita gak usah ikut, ya gak usah hidup benar. Toh orang hidup yang salah aja jauh lebih enak daripada kita. Ngapain kita hidup benar? Masa kita mau jadi orang goblok? Ya gak usah lah kok, kita gak usah gini. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Bahkan di pengkhotbah pun di ayat 11, bisa ditampilin teman-teman. Gue ngomong kehidupan itu tidak adil, next. Pengkhotbah 8 ayat 11, dia ngomong gini. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Dan inilah yang emang Salomo udah tahu. Oh, aku tahu. Ketika manusia menyadari kebenaran bahwa orang benar gak selalu hidupnya baik, maka yang dipikirkan pertama kali, ya rugi dong ya kalau hidup benar. Ngapain gue taat sama Tuhan, ngapain gue hidup sulit-sulit, akhirnya untuk menderita. Lebih baik gue milih untuk hidup yang, memilih untuk hidup yang salah. Tetapi gue bisa dapetin segala sesuatu yang aku mau. And begitulah akhir dari khotbah hari ini. Intinya jauh lebih baik kita berbuat jahat daripada kita hidup berbuat baik. Sekian dan terima kasih. Enggak guys, enggak. Gue enggak kayak gitu ya. Kalian udah ekspektasi, yes hari ini aku bisa tidur lebih pagi kok setelah aku mengikuti ibadah ini. Gitu kan. No ya, enggak, gue cuma bercanda. Ya enggak lah. Ya enggak kayak gitu, bukan itu kesimpulannya. Ketika akhirnya karena kehidupan yang hidupnya orang jahat itu jauh lebih enak daripada hidup yang lebih baik, akhirnya kita memilih untuk hidup jadi orang yang jahat. Bukan begitu kesimpulannya bun, bukan gitu cara kerjanya bun. Dan inilah yang pengkhotbah ingin katakan di ayat yang ke-12, bisa ditampilin ayat yang ke-12, dikatakan di sana di ayat yang ke-12 bahwa walaupun orang berdosa yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, dia ngomong, dia tahu, si penulis ini tahu, Salomo tahu kalau misalnya
orang yang berdosa hidupnya mungkin jauh lebih enak. Dia ngomong hidup lama, namun dia ngomong apa? Namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah beroleh kebahagiaan. Sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ayat yang 13 berikutnya, tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Penulis nggak mungkiri kalau misalnya hidup yang nggak taat sama Tuhan, hidup yang nggak benar, itu lu bisa dapetin hidup yang lebih baik. Penulis nggak mungkiri itu. Tetapi dia menyatakan hal yang menarik. Bisa di back ke ayat 12. Dikatakan di sana, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh apa? Akan beroleh apa? Kebahagiaan. Sebab mereka takut kepada hadiratnya. Inilah yang sebenarnya penulis sedang ingin tegur kepada setiap kita. Seringkali dalam iman kita, kita ini mendengarkan firman yang salah. Kita seringkali itu ingin ngomong tentang, hey, berkat Tuhan itu kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, nilaimu itu bakal bagus. Semuanya dapat 100 gitu kan ya. Mungkin kalau kalian lagi sekolah. Atau mungkin kalau kamu ikut Tuhan Yesus, maka hidupmu akan lempeng, akan enak, akan gak ada hambatan dan lain sebagainya. Tapi I'm sorry to say, itu adalah firman yang keliru. Itu bukan janjinya Tuhan. Yesus turun ke dunia itu untuk menebus setiap kita dari hukuman dosa. Untuk menebus kita, untuk lepas dari keterikatan kita akan dosa. Kalian tahu nggak betapa jahatnya hati kita? Hati kita itu cuma mikir apa? Mikir apa yang nyaman buat kita tapi belum tentu yang terbaik buat kita. Aku ulangi, hatinya kita seringkali mikirin apa yang enak buat kita tapi belum tentu yang terbaik buat kita. Mungkin kita pikir dengan cara kita hidup jahat, nanti kalau misalnya gede gue jadi pengacara, gue bisa korupsi sana sini, gue bisa main curang sana sini, dapetin duit yang banyak dari sana sini. Karena gue ngeliat ada begitu banyak anak hukum yang daftar hukum selama beberapa tahun terakhir ini. So gue pakai perumahan itu ya. No offense ya guys, no offense gitu ya. Gue tahu kalian semua jujur di sini anak-anak hukum yang kalian daftar hukum, gue tahu, gue percaya itu. Tapi begitu jahatnya hatinya kita. Dan itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib tujuannya buat apa? Supaya nebus kamu. Supaya apa? Supaya kamu kembali kepada desain awal. Manusia diciptakan dalam dunia ini, oke, perhatiin ini. Manusia diciptakan dalam dunia ini bukan untuk hidup yang ngikutin hawa nafsunya, ngikutin keinginannya yang semena-mena. No, engkau hidup dalam dunia ini untuk memuliakan Tuhanmu. Tapi seringkali kita berpikir, seringkali yang kita kejar apa? Yang kita kejar adalah kenyamanan dalam kehidupannya kita. Dan jangan kaget, ada begitu banyak orang yang ketika yang datang kepada Tuhan, berdoa, terus habis itu gak dikasih, dia ngomel dan ngomong bahwa Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gak sayang sama dia. Kenapa? Karena kita pikirannya itu sempit. Kita cuma mikir apa? Kita cuma mikir bahwa kehidupan ini adalah tentang kita dan it's all about us. Kalau gue seneng, it's good. Gue ikut Tuhan. Tapi ketika Tuhan gak ngasih gue seneng, oke, sorry ya Tuhan, gue gak ngasih perpuluhan dulu, gue ngasih persembahan dulu, soalnya lu gak pernah ngasihin gue deh. Kita pikirnya itu tentang, kita itu bukan berelasi sama Tuhan, tapi kita itu sedang transaksional sama Tuhan. Ngerti gak? Pernah tahu ini gak? Ketika lu pergi ke sebuah booth, lu mau beli, you name it, your favorite snack. Gue mau beli boba, gue mau beli chicken, apa tuh, tusuk-tusuk, cabai, dan lain sebagainya gitu kan ya. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan mengeluarkan uang kalian dan berharap dia akan memberikan apa yang kita mau. Tetapi gue harus ngomong, kita sama Tuhan bukan seperti itu. Tujuannya kita sama Tuhan adalah, kenapa kita berdoa? Bukan berarti habis itu gue ngomong, oh lu gak usah berdoa, lu gak perlu baca firman setiap hari. No, tetapi kenapa kita berdoa, kenapa kita baca firman setiap hari? Karena gue tahu, hati gue jahat.
Dan gue perlu sinkronkan hati ini sama hatinya Tuhan. Do you get it? Berdoa itu bukan tentang meminta listnya kita, tapi berdoa itu tentang bagaimana hatinya kita itu bisa sama seperti apa hatinya Tuhan. Ketika kamu menyadari itu semua, maka kamu jangan kaget kalau misalnya di ayat ini dikatakan, namun takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan. Karena kamu tahu ketika kamu mendekat sama Tuhan, ketika kamu melakukan hal yang benar sama Tuhan, kamu itu semakin takjub, kamu itu takut di sini bukan takut yang gua ngelihat hantu habis itu gua takut, no. Takut di sini adalah takut yang lu itu gentar, lu itu takjub sama pekerjaan Tuhan. Oh, ternyata Tuhan itu bukan hanya sekedar menebusku di atas kayu salib, tetapi dia juga memiliki kehidupanku. Dia itu berhak untuk mengatur kehidupanku. Tetapi dia bukan berhak yang ngatur sembarangan, tetapi dia ngatur kehidupanku. Dengan apa? Dengan hikmatnya. Halo? Bisa nangkep sampai sini? Bisa nangkep sampai sini teman-teman? Seringkali kita ngomong Allah itu gak adil. Seringkali kita ngomong Allah itu gak sayang sama kita. Kenapa? Karena kita cuma mikir apa yang enak, tetapi bukan apa yang terbaik buat kita. Karena pemikiran kita itu sempit. Karena kita itu manusia yang terbatas, yang gak bisa ngelihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi pengkhotbah ngomong, ada kebahagiaan ketika kamu takut akan Allah. Takut sekali lagi di sini bukan takut yang negatif, tetapi next, bisa di next, 2 kali next. Takut bukan lari dan menghindar, next lagi. Takut akan Tuhan adalah gentar dan kagum, karena next lagi. Karena Tuhan itu bukan saja berhak, tetapi dia juga berhikmat mengatur kehidupannya kita. Dia adalah Allah yang baik. Meskipun hari ini kamu ngelihat seperti seakan-akan Tuhan tidak bekerja dalam kehidupanmu. Seakan-akan kamu ngelihat kayak, loh Kak, aku kena COVID, papaku kena COVID, keluarga kena COVID. Or maybe kamu bisa ngomong, Kak, keluargaku lagi kena masalah keuangan dan lain sebagainya. Padahal kalian sudah berdoa, kalian sudah ngikutin kemarin ada doa puasa catch the fire, kalian ngikutin catch the fire. Atau mungkin kalian sudah baca firman setiap hari dan seakan-akan kamu ngomong, Tuhan ini gak adil, Tuhan ini gak adil. Hey, I want to say this to you. Percayalah, meskipun kalian gak melihat, Tuhan itu mengatur kehidupannya kita dengan hikmatnya dan it's good for you. Bukankah Tuhan ngomong bahwa ia mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang-orang yang ia kasihi, orang-orang yang percaya. Itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupannya kita. Dan itulah yang harusnya kita sadari. Come on, kejar ini. Takut akan Allah. Takut bukan hanya sekedar kamu ngelihat bahwa oke, Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan takjub. No, tetapi ketakutan itu seharusnya membawa kamu untuk taat sama Tuhan. Gue gak berharap ini jadi suatu yang buleti, jadi suatu yang berat buat kalian. Tetapi aku pengen make it clear sama kalian. Takutlah akan Allah. Takut dengan menyadari, oh iya aku ini manusia yang lemah. Aku manusia yang gak ngerti pemikiran Allah. Aku yang gak ngerti apa yang terbaik buat kehidupanku. Kadang ada keluarga kita mungkin yang hari ini dia lagi kena bencana atau dia lagi jauh sama Tuhan. I wanna say this. Tuhan tetap pegang kendali. Bukan berarti Tuhan lepas tangan dan Tuhan tidak mengatur segala sesuatu. No, tetap percaya Tuhan itu berhikmat. Oke? Tuhan itu berhikmat, Tuhan ngatur segala sesuatu untuk kebaikannya kita. Dia nggak jauh dari kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tetap taat sama apa yang Tuhan mau. Takut akan Allah itu bukan hanya sekedar gentar, tapi sekali lagi kita juga akan ada perasaan di mana kita itu mau taat. Apa yang Tuhan mau? Tuhan, apa yang kau mau dalam kondisiku yang saat ini? I will do it. Even aku gak ngerti, aku mau ngelakuin. Tuhan apa? Lakukan, aku mau lakukan, aku mau lakukan, aku mau lakukan, aku mau lakukan. Dan nikmatilah setiap perjalanan hidup ini, teman-teman semua.
Ayat 15. Next. Bisa sedikit lebih cepat. Udah dikejar sedikit. Oleh sebab itu aku muji kesukaan. Dia ngomong aku menyukai orang-orang yang menikmati kehidupan ini dalam tanda kutip, dalam arti lainnya seperti itu. Karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di matahari kecuali apa? Makan dan itu yang menyertainya dalam jerih payahnya seumur hidupnya. Itu yang diberikan Allah kepadanya dalam kehidupan ini. Karena kita percaya apa? Ayat berikutnya di Yesaya yang tadi dibacain sama Ko Aldo. It's really good. Next. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita manusia yang terbatas, once again. Kita manusia yang nggak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Tetapi yang kita bisa percayai, Tuhan itu turun tangan dan pegang kendali dalam kehidupannya kita. Kita yang harus kita lakukan berikutnya, berusaha mengerti caranya Allah. Jawabannya, next. Ada banyak orang kan berusaha kalau misalnya ngadepin masalah, kok gue perlu tahu why-nya aku supaya what-nya meaningful. Ini quote yang dulu gue juga suka, tetapi sepanjang aku semakin bertambah usia, aku semakin mengetahui bahwa gue gak perlu tahu why untuk ngelakuin what. You know, kadang dalam kehidupan ini gue gak ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan gue, tapi yang gue perlu tahu adalah gue tahu bahwa Tuhan itu mengerti, Tuhan itu menjaga kehidupanku, Tuhan itu ngatur dengan hikmahnya. So, I just need to believe and obey. Pengkhotbah 8 ayat 16-17 gue bacain. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia ini tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat apa? Menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang menyatakan bahwa dirinya berhikmat, dia tidak akan mengerti. Gue skip. Namun ia tidak dapat menyelaminya. Inilah kehidupan, teman-teman. Kita gak akan pernah ngerti, tetapi yang bisa kita lakukan, next. Nikmatilah Tuhan dan kehidupan ini. Kalian gak pernah ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kalian. Even kalian lagi gak enak, even kalian lagi di masa COVID ini, kok aku merasa aku ini loh sudah taat sama Tuhan. Kenapa kok aku harus belajar soro-soro kayak gini? Kok aku gak mudeng ya kok aku harus ada di kondisi yang seperti ini dan seperti itu. Kamu bisa ngomong apapun itu. Tetapi yang berikutnya next, sambil aku minta praise and worship untuk maju ke depan. Every moment, sadari ini, every moment in your life, it's God's moment. Setiap momen dalam kehidupanmu, baik itu yang baik ataupun yang buruk, itu semua berhasil dari Allah dan itu semua gak lepas dari kontrolnya Allah. Next lagi, so just this one, bawa ini, pegang ini dalam kehidupan kalian. Meskipun kita gak ngerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, bukan berarti kita putus asa dalam kehidupan ini. Bukan berarti kita ngomong Allah gak adil, bukan berarti kita ngomong God, you don't care with me. No. Tetapi, tetap apa? Kita baca bareng-bareng. Nikmatilah keajaiban Tuhan dalam kehidupannya kita. Kadang kita nggak paham, kadang kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya kita. Kadang kita nggak tahu, Tuhan kok ini kok jahat, Tuhan kok ini nggak sesuai dengan apa yang aku lihat, yang aku mau Tuhan. Tapi percayalah satu hal. God is in control. Every moment in our life, it's God's moment. Dan sebelum gue tutup terakhir, gue minta waktu sedikit aja. Ada seorang tokoh yang gue siapin, namanya adalah George Mueller. Di usianya yang ke-21 tahun, buat aku dia adalah orang yang menginspirasi kehidupanku. Orang yang benar-benar, gue kalau misalnya setiap kali gue ceritain kisahnya dia, atau setiap kali gue baca ceritanya dia, meskipun berulang-ulang, gue bisa nangis. Kenapa? Di usia 21 tahun, dia baru bertobat. Ya, he knows how to having fun before that. Ya, how having fun, tak ngelakuin apa yang benar dan sebagainya.
Di usia 21 tahun dia percaya sama Yesus, dia ngikut Yesus. Dan ada satu doa yang melekat, dia ngomong gini, Tuhan, waktu aku percaya sama kamu, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Tuhan, kemana engkau ingin bawa aku? I will follow you. Gue gak akan milih-milih. Dia berdoa, dia baca firman, dia ngikutin apapun yang dia bisa lakukan untuk membangun relasinya sama Tuhan. And guess what? Di usianya itu, dia memiliki visi. Dia mengurusi 2.100 anak yatim piatu. Lu gak salah dengar, 2.100. Dia bukan orang yang kaya, dia bukan orang yang punya segala sesuatu. Dia rajin, dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan ngomong, lu harus adopsi anak, lu harus support orang-orang yang pergi untuk mengabarkan Injil, ada 189. Dan dia bukan orang yang kaya. Waktu gue ngeliat orang ini, gue cuma mikir, oh oke. Artinya kalau misalnya orang ini sedang ngelakuin firman Tuhan, artinya dia akan diberkati. Tuhan akan provide, Tuhan akan bikin dia kecukupan. Mungkin dia akan jadi orang yang terkenal. Seperti sekarang kan, ada begitu banyak orang yang bikin lembaga-lembaga yang keren, yang aktif di sosial gitu ya, aktif secara sosial. Lalu jadi hits di sosial media. Oh orang ini punya ini ya, menggerakkan ini ya, orang ini menggerakkan ini ya, dia punya uang ya, dia punya segala sesuatu ya yang dia inginkan. Tetapi realitanya George Muller berbeda. Bahkan, ini cerita yang menarik, di kisahnya ya, dia pernah kumpul sama 2.100 anak. Sorry, gue lupa berapa jumlahnya, pokoknya dia kumpul di satu rumah. Pada saat itu, dia gak punya uang sepersen pun untuk makan bareng. Jadi mereka semua kumpul pagi itu, mereka cuma ngomong gini, dia cuma ngomong gini, pagi ini kita gak ada makan. Our job, pray, berdoa. Lu tau gak sih waktu lu dengerin cerita itu lu mikir kayak, Tuhan ini adil gak ya? Tuhan, dia tuh udah punya hati yang besar. Dia mau kasih yang terbaik buat engkau. Tapi kenapa Tuhan gak ngasih uang? Kenapa Tuhan gak provide? Kita mungkin bisa bertanya-tanya seperti itu. Dan pagi itu, mereka cuma bisa berdoa. Tapi tiba-tiba, ada orang yang ketuk pintu rumah mereka dan ngomong, Pak, ada yang pesan susu, ada yang memberikan susu untuk Bapak. Dia kaget, hah? Salah alamat mungkin Pak? Enggak, ini susu dipesan, ada berkerat-kerat susu untuk Bapak dan seisi rumah ini. Dan Tuhan kasih. Gak berhenti di sana, berikutnya. Ada orang ngomong, Pak, ada roti. Ada orang yang tadi pesen Pak, tapi gak diambil. Sebanyak ini saya gak mungkin habisin. Ini untuk Bapak. Kadang kita itu minta sama Tuhan sesuatu yang untuk memenuhi nafsunya kita. Apa yang kita baik, kita anggap oke, baik. Tetapi tahukah kamu, meskipun dalam kondisi yang kamu ngeliat Tuhan itu gak bekerja sekalipun, Tuhan itu menyediakan segala yang kamu perlukan. Tuhan itu ngatur kehidupanmu dengan nikmatnya. Kondisi sih gak enak sekalipun, Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaan Dia. Yang kamu cukup untuk lakukan adalah takut akan Allah. Takjub kalau Dia itu bukan hanya sekedar berhak ngatur kehidupanmu, tapi Dia berhikmat ngatur kehidupanmu. Taat, tetap taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan nikmati kehidupan ini. Meskipun sulit, nikmatilah. Kadang kamu gak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Gue dengerin ada orang yang anaknya perajin pelayanan, tiba-tiba papanya dapat masalah, harus masuk penjara dan lain sebagainya. What? Papanya tetap melakukan hal yang benar. Tapi kehidupan seakan gak adil. Tapi tahukah kamu dalam ketidakadilan dalam dunia ini, Allah tetap pegang kendali dalam kehidupanmu.
Right? Let's sing this song. Gue terberkati sama lagu ini. Can we sing bagian refnya aja? Aku sesuai rencanamu. Yes. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Yes, kita semua miliknya Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Nyanyikan lagu ini dengan kesadaran bahwa Tuhanlah pemilik kehidupannya kita. Yes, come on, sing. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu. Karena pengorbananmu. Kau jadikanku baru. Bukankah ini alasannya kita diselamatkan? Kita jadi manusia yang baru. Kita nggak hidup buat diri kita sendiri, tapi kita hidup buat Tuhan. Amanku di dalammu, Yesus. Sebelum kita ngelanjutin ke ref, sebelum kita nyanyi, aku pengen undang kalian untuk bangkit berdiri. Kalian bisa pejamin mata kalian gak usah ngurusin teman di kanan kiri kalian. Aku gak tahu seberapa banyak dari kalian yang mungkin sering kali bertanya, mungkin sering kali kalian ragu akan kasihnya Tuhan dalam kehidupannya kalian. Tetapi hari ini, saat ini, waktu kalian ngikutin ibadah hari ini, Tuhan pengen ngomong satu hal ini. Entah kalian lagi ragu saat ini atau mungkin nanti ke depan kalian akan ragu. Aku gak tahu. Aku bukan mengatur kehidupannya kita semua, tapi aku percaya Tuhan pasti akan bawa kita ke lembah, ke posisi yang sulit, posisi yang gak enak. Tapi gue cuma pengen ngomong ini. Sudahkah kita itu menyadari bahwa Tuhan itu pemilik kehidupannya kita? Yes. Kalian bisa tanyakan itu sama diri kalian sendiri. Sudahkah kamu menyadari bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar dia berhak untuk ngatur kehidupanmu semena-mena, saenake dhewe, gak. Enggak seperti itu, tapi menyadari bahwa Tuhan itu berhikmat. Dia ngatur kehidupanmu untuk kebaikanmu, even di posisi yang jelek, supaya nama Tuhan dimuliakan dalam dirimu. Sudahkah kamu percaya itu? Tuhan hari ini datang dan Tuhan pengen ngomong, aku sayang sama kamu, aku gak pernah ngasih yang buruk sama kamu. Dunia memang tidak adil, tetapi aku adalah Allah yang adil. Aku mau kasih kamu kekuatan kok, aku mau kasih kamu sukacita dan damai sejahtera kok waktu kamu ngadepin yang jelek, yang buruk. Tapi maukah kamu percaya sama Tuhan? Maukah kamu menikmati kehidupanmu, menikmati keajaiban Allah dalam kehidupanmu? Thank you Jesus. Kalau mau, kalian bisa taruh tangan kananmu di dadamu. Aku pengen berdoa buat setiap kita. Tuhan, Engkau tahu mereka. Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi. Engkau tahu
Engkau tahu segala yang mereka butuhkan, segala pergumulan mereka. Dan aku tahu Engkau Allah yang take control of everything. Engkau gak pernah mendatangkan sesuatu yang buruk. Engkau mendatangkan kebaikan. Jika hari-hari ini kami mengalami hal yang buruk, bantu kami Tuhan punya hati yang percaya sama Engkau. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa melihat Engkau Allah yang bertahta, Engkau Allah yang berhikmat Tuhan ngatur kehidupan kami. Kami mengusir keluar Tuhan segala pekerjaan setan yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan iman kami. Kami mau percaya sama Engkau. Kami mau yakin sama Engkau. Meskipun kami gak ngeliatnya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami ngeliat Roh Kudus penghibur itu ada Tuhan dalam setiap hati kami. Gak kebetulan hari ini kami ada di hari Pentakost Tuhan. Waktu kami take video ini, waktu kami take ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus itu memberikan penghiburan kepada setiap kami. Roh Kudus itu memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami gak akan pernah menjadi lesu Tuhan meskipun kondisi kami gak enak. Tapi kami bisa menikmatinya karena ada Allah di sana, karena Allah menyertai kami. Allah menyediakan segala yang kami butuhkan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami punya Allah yang hidup. Kami hidup Tuhan, kami hidup. I'm alive in your wonder. I am yours now and forever. In your grace, I surrender. You are mine. Now and forever. Yes. I'm alive. In your wonder. Once again, sing, declare it. I am yours. Now forever. In your grace, I surrender. You are mine. Thank you, Jesus. Now forever, I'm alive in your wonder. Thank you, Jesus. Kami gak pernah sendirian dalam kehidupan ini. Engkau Allah yang selalu beserta kami. Engkau Allah yang memegang kehidupan kami. Kami sudah berada di tangan yang tepat. Kami sudah berada di pihak yang tepat. Gak ada satupun yang dapat melawan kami karena kami di pihak Allah. Dan hari ini kami mau bangkit. Kami mau menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat. Kami ingin menikmati kehidupan kami karena Allah pemegang kehidupan kami. Thank you Jesus. Thank you Lord for your grace. Thank you Lord untuk Allah yang menyediakan segala yang kami butuhkan. Di dalam nama Kristus yang sudah percaya dan mengamini firman hari ini. Katakan, amin. Alright, silakan duduk semuanya. So, gimana Impacters setelah firman tadi? Kalian terberkati nggak? Kalau aku sih terberkati ya sama firman hari ini. Semoga kalian juga terberkati dengan firman hari ini. Oh ya, jangan lupa buat kontak bareng kakak leader kalian ya, supaya kalian bisa terus buat bahas firman hari ini. Mau ngingetin juga buat kalian, jangan lupa buat kasih persembahan dan kalian bisa scan barcode setelah ini. Jangan lupa buat follow Instagram @impactersmdc supaya kalian gak ketinggalan berita dan info-info menarik di sana. Oke, sekian buat hari ini. Happy Sunday, have a great Sunday, and God bless you. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord?
everything will be